Halo teman-teman, kali ini kita bertemu lagi di channel Amai Rawang. Dalam kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini adalah sebenarnya diangkat dari kisah nyata, kisah dari legenda. Namun kita tidak akan menyebutkan secara detail di mana kejadiannya, di mana apa dan siapa orangnya. Kita tidak akan menyebutkannya karena takut nantinya akan menimbulkan hoax atau dan lain sebagainya. Baiklah, jadi sebelum kita lanjut kita akan minta dulu buat teman-teman yang menonton video ini di channel ini, silakan klik tombol like dan subscribe dulu channel Amai Rawang. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Dahulu kala, di sebuah desa yang terletak di tepian sungai, hiduplah sebuah keluarga petani yang kesehariannya dikenal dengan nama Amai Ponyang. Di keluarga tersebut ada Amai Ponyang sebagai kepala keluarga, Inai Ponyang istrinya, dan Ponyang itu sendiri adalah anak tunggal mereka. Ponyang kala itu berusia sekitar 19-20 tahun. Ia dan ayahnya dianggap sebagai pemburu handal di kampungnya dan hampir tidak pernah kehilangan hewan buruannya. Untuk hidup, mereka lumayan berkecukupan. Beras dari hasil berladang yang melimpah dan lauk, ikan maupun daging diperoleh dari hasil berburu. Hingga sampailah pada suatu ketika di mana terpikir oleh Amai Ponyang untuk membuat sebuah perahu yang baru dengan ukuran yang sedikit lebih besar untuk mengangkut padi hasil panennya nanti ke perkampungan. Karena memang perahu yang mereka gunakan saat ini sudah sangat lapuk dan ukurannya pun tidak memungkinkan untuk mengangkut padi yang banyak. Hingga pada suatu malam ia pun mengutarakan niatnya tersebut kepada anak dan istrinya. Ponyang dan ibunya pun langsung setuju dengan ide ayahnya untuk membuat perahu karena memang perahu adalah alat transportasi satu-satunya pada masa itu. Singkat cerita, ditentukanlah hari keberangkatan Ponyang dan ayahnya untuk mudik ke hulu sungai guna mencari pohon ulin yang cocok untuk membuat perahu seperti yang mereka inginkan. Namun sebelum berangkat, mereka berdua melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa. Menumbuk padi untuk bekal, mereka membuat perahu dan Ponyang mencari kayu bakar untuk keperluan dapur ibunya yang tinggal sendiri di kampung agar ibunya tidak repot sepeninggal mereka nanti. Hari berlalu dan semua persiapan sudah selesai dilakukan. Lalu berangkatlah mereka mudik ke hulu sungai dengan mendayung perahu beserta semua kebutuhan termasuk anjing-anjing pemburu mereka. Sejak pagi hari hingga mencapai tengah hari, mereka berdua masih belum menemukan pohon ulin yang cocok ukuran dan bentuknya. Mereka berdua hanya mencari pohon ulin yang tumbuh di tepi sungai, agar nanti pada saat selesai pembuatan perahunya, mereka tidak kesulitan untuk menurunkannya ke sungai. Waktu sudah hampir menjelang sore, namun belum juga menemukan pohon yang mereka cari. Hingga sampai kira-kira sudah mendekati jam 2 sore, mereka baru menemukan pohon yang sesuai karakteristik yang mereka cari. Mereka berdua lalu menepi dan Ponyang mengikat perahu mereka di sebuah pohon. Lalu mengangkat bekal bawaan mereka dan mulai membuat sebuah pondok agar terhindar dari hujan dan binatang buas.
Namun, di tengah kesibukan mereka, terdengar suara gonggongan anjing di kejauhan. Mendengar hal itu, Amai Ponyang dan anaknya sontak kaget, lalu bergegas berlari menuju suara sambil membawa tombak masing-masing. Dalam keadaan terburu-buru, Amai Ponyang pun tertinggal karena memang kondisi fisik yang sudah agak tua. Ponyang dengan sangat bersemangat berlari menuju arah suara gonggongan anjing. Dan tak berselang lama, sampailah Ponyang ke arah suara yang dicarinya. Terlihat beberapa anjing pemburunya sudah mengepung seekor babi yang sangat besar dan ganas. Dengan sangat hati-hati, ia pun mulai mendekat untuk menombak babi tersebut. Dan dengan keterampilannya berburu yang handal, ia pun berhasil melepaskan tombak tepat di bagian paha belakang babi besar tersebut. Babi itu pun meronta dan mengamuk, lalu menyerang beberapa anjing dan lari masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Dan tanpa sengaja, tangkai tombak Ponyang patah karena terbentur beberapa pohon. Melihat hal itu, Ponyang pun meminta izin pada ayahnya untuk mengejar babi tersebut, karena dia yakin babi itu tidak akan mampu berlari jauh karena luka akibat tombaknya. Mendengar hal itu, Amai Ponyang pun mengizinkan dengan catatan kalau hari sudah mulai gelap sebaiknya kembali saja meskipun babinya tidak tertangkap. Ponyang pun mengiyakan pesan dari ayahnya, lalu bergegas pergi ke dalam hutan dan mengikuti jejak darah dari babi tersebut. Dalam kondisi hutan yang lebat dan rimbun, Ponyang terus saja mengikuti arah jejak dari babi tersebut. Namun tanpa sadar ia pun sudah tersesat di tengah hutan. Menyadari bahwa dirinya sedang tersesat, Ponyang pun memutari hutan untuk mencari jejak awalnya. Namun berjam-jam mencari tetap saja tidak menemukan jalan pulang menuju pondok yang ia dirikan bersama ayahnya. Namun di tengah kebingungannya, ia kembali melihat jejak darah babi yang tadi dikejarnya. Tanpa pikir panjang, ia pun mengikuti jejak itu, sambil berharap bisa kembali menemukan arah ke pondok yang baru saja mereka dirikan. Namun, bukannya kembali, ia malah semakin menjauh dari arah asalnya hingga sampailah ia di pinggiran hutan dan menemukan padang ilalang yang sangat luas dan tingginya kira-kira seukuran dada orang dewasa. Disitulah ia kembali melihat jejak babi dan darah yang menempel di batang dan daun ilalang. Lalu ia pun membungkuk mengikuti arah jejak tersebut. Namun, karena terlalu fokus pada jejak babi itu, hingga ia tidak melihat ke arah depannya. Dan tanpa sengaja Ponyang menabrak seorang laki-laki paruh baya dengan tubuh tegap dan wajah yang agak garang. Menyadari dirinya telah menabrak orang, Ponyang pun buru-buru meminta maaf dan tak berani memandang ke arah pria paruh baya di hadapannya. Melihat hal itu, orang tua itu lalu dengan sopan menyapa Ponyang dan berkata, "Hai anak muda, apa yang sedang kamu cari dan dari mana kamu berasal?" Mendengar pertanyaan itu, Ponyang dengan gagap menjawab, Maafkan saya Pak, saya sedang mengikuti jejak babi hutan buruan saya dan tak sengaja tersesat." Lalu Ponyang pun menceritakan kejadian awal tentang tujuan ia dan ayahnya ke tempat itu. Mendengar cerita itu, orang tua itu lalu berkata lagi, "Sebaiknya kamu bermalam saja di desa kami, karena hutan yang kamu lewati tadi sangat luas dan angker. Jika kamu kembali ke tempat ayahmu dalam kondisi gelap, takutnya kamu akan tersesat jauh dan tak akan bertemu siapa-siapa lagi."
Mendengar itu, Ponyang pun merasa terheran dan bingung. Mengapa di tengah hutan ada sebuah desa yang jauh dari sungai yang merupakan jalan transportasi utama pada masa itu. Orang tua itu kemudian berkata lagi, "Lebih baik kamu ikut menginap di gubuk saya. Kebetulan saya hanya tinggal berdua dengan anak perempuan saya." Singkat cerita, dibawalah Ponyang ke desa tempat orang tua itu tinggal, dan di sepanjang jalan, Ponyang merasa sangat kagum melihat suasana desa dan para petani yang tengah memanen padi di ladang mereka. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah tinggi dengan ciri-ciri bangunan seperti betang pada umumnya. Lalu orang tua itu membawa Ponyang masuk ke dalam rumah dan memanggil anak perempuannya untuk menyuguhkan air dan makanan seadanya. Sambil menikmati hidangan itu, Ponyang mendengar cerita orang tua itu yang ternyata adalah kepala suku di desa itu. Pada awalnya, kami semua juga bermukim di pinggir sungai besar. Namun, pada suatu ketika terjadi bencana besar. Penduduk kami dimangsa oleh buaya hingga akhirnya kami memutuskan untuk bermukim di tengah hutan dengan mengandalkan sungai kecil untuk kebutuhan sehari-hari kami. Bahkan istri saya sendiri juga menjadi korban dari keganasan buaya di sungai besar. Lalu saya mengajak seluruh penduduk desa untuk membuat desa baru di tempat ini. Ponyang hanya menganggukkan kepala mendengar cerita itu dari sang kepala suku. Dalam hatinya, ia sedikit khawatir memikirkan nasib ayahnya yang pasti sangat kebingungan mencarinya. Tak terasa hari sudah menjelang malam dan anak perempuan dari kepala suku itu datang dan menghampiri Ponyang dan kepala suku yang sedang duduk mengobrol di dalam rumah. Sambil memberikan baju dan bahan untuk keperluan membersihkan badan, wanita itu kemudian berkata, "Ini pakaian ganti dan keperlengkapan mandi kami. Silakan kakak membersihkan diri dan istirahat. Sungai pemandian kami ada di belakang rumah," ucapnya. Tanpa sadar, Ponyang terpana melihat kecantikan dari anak kepala suku itu. Dari pertama ia datang, ia sama sekali tidak berani menatap wajahnya, dan baru sekarang terlihat jelas rupa dari wanita itu. Melihat Ponyang terdiam dan terpana melihat putrinya, orang tua itu tanpa sengaja mengeluarkan suara sambil memandang ke arah lain. Mendengar itu, Ponyang tersadar dan buru-buru menerima kain dan perlengkapan mandi dari tangan wanita itu dan meminta izin untuk pergi membersihkan diri. Malam harinya, sesudah makan malam, mereka kembali mengobrol dengan ditemani oleh wanita anak kepala suku itu. Di akhir obrolan mereka, orang tua itu kembali berkata dan menawarkan tumpangan kepada Ponyang. Sambil meminum kopi, ia berkata kepada Ponyang, "Nah, jika kamu masih mau tinggal di sini, maka tinggallah beberapa hari lagi untuk memulihkan tenaga. Karena perjalanan melalui hutan itu sendirian sangatlah berbahaya. Bahkan kami sendiri tidak pernah masuk ke hutan itu sendirian. Setidaknya kami membawa teman 1 atau 2 orang untuk berjaga-jaga, karena tidak sedikit dari kami yang terperangkap di sana dan tak pernah kembali lagi." Mendengar hal itu, Ponyang pun bertanya, apakah makhluk yang menghuni hutan itu? Orang tua itu menjawab bahwa tidak ada yang tahu pasti bentuk dan rupa makhluk itu, karena orang yang pernah melihat makhluk itu pasti tidak akan kembali dalam keadaan selamat. Mendengar hal itu, Ponyang berpikir keras.
apakah kembali esok pagi atau tinggal di desa itu 1-2 hari lagi. Namun dalam hati Ponyang masih ingin untuk tinggal lebih lama lagi, karena dia baru saja bertemu seorang wanita yang kecantikannya tiada bandingan di kampungnya. Tanpa terasa, malam pun berlalu dengan cepat dan digantikan oleh hari yang baru. Sementara itu, di tempat Amai Ponyang, waktu berjalan lebih cepat dan tak terasa sudah 3 hari, 3 malam Ponyang menghilang sejak mengikuti jejak babi hutan yang mereka temui beberapa hari yang lalu. Amai Ponyang pun berpikir keras, apakah harus menunggu dan mencari sendiri atau pulang ke desa untuk meminta bantuan penduduk agar ikut mencari Ponyang. Singkat cerita, sudah seminggu Amai Ponyang menunggu di tempat itu. Pohon ulin yang mereka temui pun sudah ditebang dan siap dikerjakan untuk membuat perahu. Namun, tidak ada tanda-tanda Ponyang akan kembali dari dalam hutan. Pagi itu, ia pun memutuskan untuk kembali ke desa. Barang-barang dan bahan makanan mereka ia tinggalkan saja. Takutnya Ponyang akan kembali dengan keadaan lapar dari dalam hutan. Sesampainya di desa, ia pun mendatangi kepala suku untuk menceritakan situasi masalah yang dihadapinya. Dan kepala suku dengan sangat cekatan mengumpulkan orang-orang yang mau ikut berangkat membantu mencari Ponyang ke dalam hutan tersebut. Singkat cerita, maka berkumpullah orang-orang yang membantu mencari Ponyang di tempat kepala suku. Ada yang membawa anjing dan perlengkapan lainnya seperti gong, pasir, dan lain sebagainya. Sedangkan Amai Ponyang membawa istrinya untuk turut serta membantu. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di tempat pertama Ponyang menghilang. Lalu, orang-orang berpencar membentuk kelompok masing-masing untuk memperluas wilayah pencarian. Namun, semua nihil dan tidak membuahkan hasil. Semua orang kembali berkumpul di satu tempat dan membahas apakah mereka akan tetap mencari atau menyudahi pencarian karena mereka sudah mencari kurang lebih 3 hari. Dan kesimpulan akhir pun didapat. Mereka semua sudah menyerah untuk mencari Ponyang. Karena waktu menghilang sudah terlalu lama, takutnya ia dimangsa hewan buas atau diculik oleh jin ke alam gaib, maka pencarian akan sia-sia. Namun, Amai Ponyang dan istrinya masih belum menyerah. Mereka berkata kepada kepala suku bahwa mereka akan membuat perahu dan berladang di tempat itu sambil menunggu Ponyang kembali kalau saja ia masih hidup. Kepala suku mengiyakan keinginan Amai Ponyang. Bagaimanapun, mereka sudah memberikan yang terbaik untuk membantu. Lalu, hari itu rombongan penduduk desa berbondong-bondong pulang kembali ke desa mereka. Sementara Amai Ponyang dan istrinya memilih untuk tinggal dan mulai membuat perahu yang telah siap dikerjakan. Sementara itu, di tempat Ponyang saat ini, ia secara tidak sadar sudah lebih dari 5 hari tinggal di tempat itu. Dan hubungannya dengan wanita anak kepala suku itu pun semakin dekat. Karena setiap hari ia bersama mereka, membantu di ladang atau bahkan ikut membantu anak kepala suku mencari kayu bakar. Dan lambat laun hubungan itu dilihat oleh kepala suku yang kemudian menjodohkan mereka berdua. Betapa senang hati Ponyang bisa menikahi wanita yang sangat dia cintai.
hingga dia lupa akan keadaan keluarganya di desa yang sedang bingung dan resah memikirkan keadaannya, apakah masih hidup atau sudah mati. Hari-hari terus berganti dan Ponyang pun sudah mulai hidup baru bersama sang istri, anak dari kepala suku di desa itu. Hingga berbulan-bulan telah berlalu, kala itu Ponyang dan istrinya tengah istirahat tidur siang di rumah tempat mereka tinggal. Tiba-tiba Ponyang terbangun karena bermimpi bertemu dengan ayah ibunya yang sudah lama menanti kepulangannya. Namun setelah lama merenung, ia pun menatap ke wajah istrinya dan membelai perutnya yang mulai membuncit. Dan istrinya pun terbangun dan kemudian mengutarakan keinginannya karena selama ini dia sangat ingin makan buah asam hutan karena ia sedang mengidam anak pertama mereka. Mendengar itu, Ponyang menanyakan tempat pohon asam itu tumbuh agar dia bisa berangkat sendiri untuk mengambil buah yang diidamkan oleh sang istri. Namun, sang istri menolak mengizinkan Ponyang berangkat sendiri dikarenakan hutan yang dikenal angker dan sudah banyak warga kampung mereka yang tak pernah kembali dari sana. Sang istri menyarankan untuk pergi berdua agar dia bisa memberitahu arah jalan kepada Ponyang agar tidak tersesat di dalam hutan. Ponyang pun menuruti keinginan dari sang istri karena dia memang tidak tahu arah jalan yang dimaksud. Sebelum pergi, istrinya menyuruh Ponyang untuk mempersiapkan keperluan mereka dan mengambil lanjung atau lontong di dalam bilik di belakang rumah mereka. Ponyang pun mengikuti arahan dari sang istri karena memang selama ini ia tinggal di sini tidak pernah sekalipun ia masuk ke dalam rumah lumbung padi yang disebutkan istrinya. Sesampainya di sana, ia mulai mencari semua yang disebutkan istrinya. Namun betapa kagetnya di dalam hati Ponyang karena melihat patahan tombak miliknya dulu saat memburu babi hutan besar yang dikejarnya hingga tersesat dan sampai di desa itu. Patahan tombak itu dipajang di dinding dengan sebuah kain bahalai panjang di sampingnya dan ada bekas luka sobekan seperti terkena tombak. Di dalam hati, Ponyang bertanya-tanya, namun dia dengan cepat menepis pikiran itu dan kemudian kembali menemui istrinya. Sementara itu, di kehidupan ayah dan ibu Ponyang masih berjalan seperti biasanya. Mereka sudah menyelesaikan pembuatan perahu dan berladang di lokasi tersebut seperti yang dimaksud oleh ayah Ponyang sebelumnya. Dan di pinggiran ladang baru mereka terdapat sebuah pohon asam hutan yang sedang berbuah lebat. Ayah Ponyang pun membuat beberapa perangkap di sekitar pohon asam tersebut. Perangkap yang dimaksud ialah dundang atau jebakan tombak yang mata tombaknya terbuat dari bambu atau humbang dalam bahasa Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Jebakan tersebut dimaksud untuk membunuh atau melukai hewan yang tanpa sengaja melaluinya, agar lebih mudah menangkap ataupun mengikuti jejaknya. Di lain cerita, Ponyang dan istrinya pun berangkat dari rumah orang tuanya, berniat untuk mencari buah asam hutan yang dimaksud. Berjam-jam perjalanan hingga sampai pada suatu daerah, istri Ponyang meminta untuk istirahat sebentar. Lalu ia pun berkata kepada Ponyang agar menunggunya di tempat itu karena ada keperluan yang ingin dia kerjakan sendiri. Ponyang pun agak heran dengan sikap istrinya yang tiba-tiba berubah. Namun, karena tidak ingin membuang waktu untuk berdebat, Ponyang pun mengiyakan kemauan dari sang istri.
Lalu sang istri pergi berjalan sendiri menuju tempat di mana pohon asam itu berada. Dan di tengah perjalanan, begitu Ponyang sudah tidak terlihat, tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi seekor babi hutan yang besar. Babi hutan itu dengan sangat rakus dan tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya. Ia memakan buah asam yang tergeletak di tanah dengan lahap hingga tanpa sengaja ia menginjak perangkap ayah Ponyang. Dan mata Dundang tersebut tepat tertancap di sekitaran dadanya. Kaget dengan hantaman Dundang itu, tanpa sengaja babi itu berteriak. Lalu didengar oleh Ponyang yang tak begitu jauh dari sana. Ia lalu bergegas ke arah suara dan melihat istrinya bersimbah darah terkena Dundang. Ponyang pun panik dan berlari menghampiri istrinya. Dan dengan terburu-buru menggendongnya untuk dibawa pulang. Namun anehnya, tubuh sang istri terasa sangat berat dan tak mampu untuk digendong. Sementara itu, di pondok, ayah Ponyang juga mendengar jeritan babi hutan dari arah pohon asam itu. Ia pun bergegas ke sana dengan membawa beberapa ekor anjing pemburunya. Namun, sesampainya di sana, alangkah kagetnya ia ketika melihat anaknya Ponyang sedang duduk memangku kepala babi hutan besar itu. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu ia pun berteriak memanggil sang istri. Istrinya pun datang dengan tergopoh-gopoh dan tak lama berteriak histeris melihat anaknya yang masih hidup dan memangku kepala babi besar. Babi hutan yang terkena perangkap Dundang suaminya. Ponyang kala itu masih linglung, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mayat istrinya tiba-tiba berubah menjadi babi hutan besar yang dulunya pernah ditombak olehnya sendiri. Lalu ayah dan ibunya menghampiri Ponyang dan memeluk erat anak mereka yang sudah lama tidak terlihat dan dikira telah mati. Ponyang pun perlahan-lahan sadar dengan segala keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Hingga ia menyadari bahwa ternyata selama ini wanita yang dinikahinya adalah siluman babi. Lalu setelah itu Ponyang beserta ibu dan ayahnya pergi dan pulang ke rumah mereka di tepi ladang yang baru saja dibangun oleh ayah dan ibunya sepeninggal Ponyang waktu itu. Dan di sana mereka saling menceritakan kisah-kisah sebelumnya saat Ponyang menghilang. Dan Ponyang pun menceritakan kisah-kisahnya di saat di kampung siluman babi. Sungguh ini adalah ending yang kurang membagongkan. Karena si Ponyang ini sudah kehilangan seorang yang dicintai, namun dia juga baru sadar bahwa orang itu adalah seekor babi. Baiklah saudara-saudara, mungkin cerita kita cukup sampai di sini. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video di Galeri Amerawang. Semoga kalian sukses selalu, rezekinya lancar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel kita Galeri Amerawang. Dan di lain waktu akan saya lanjutkan lagi cerita legenda-legenda. Jika ada yang suka dengan video ini, tolong komen ataupun request atau apapun. Jadi akan saya cari sumber-sumber cerita dari manapun yang mungkinnya berkenan buat saudara-saudara semua. Oke, cukup sampai di sini dulu. Salam sehat selalu.